Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, kembali lagi dengan podcast kami bertiga. Aku Lisa, Aku Aau, dan aku Lili. Wah, hari ini adalah hari yang spesial banget buat kita bertiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pendengar, kembali lagi dengan podcast kami bertiga. Aku Lisa, Aku Aau, dan aku Lili. Hari ini kami akan membawakan podcast tugas akhir semester. Semoga ilmu yang kita bawakan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ke teman-teman. amin. Di episode ini kita bakal ngobrol serius, tapi santai aja, soal 3 topik penting dalam kehidupan keislaman dan kebangsaan kita. Ada cinta tanah air dan moderasi beragama, ilmu kalam dan inovasi serta etika berorganisasi, dan ijtihad serta peran organisasi Islam di Indonesia. Jadi, Al-Quran sudah menyebutkan tentang cinta tanah air dalam surah Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana radduka ila ma'ad. Rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Shadaqallahu azim, yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar dan akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Surah Al-Qasas ayat 85 merupakan bentuk penghiburan dan janji dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa dia telah mewajibkan kepada Nabi untuk menyampaikan Al-Quran, yang pasti akan mengembalikannya ke tempat kembali. Sebagian ulama tafsir, termasuk Ibnu Katsir, menafsirkan tempat kembali ini sebagai Mekah.
Ini menjadi janji bahwa setelah hijrah ke Madinah, Nabi akan kembali lagi ke Mekah, yang merupakan salah satu bentuk cinta tanah air itu sendiri. Oke, kita mulai dari topik pertama, yaitu cinta tanah air dan moderasi beragama. Kadang orang mikir kalau cinta tanah air itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama dan hanya seputar dengan nasionalisme. Padahal Islam mengajarkan kita dan mendorong kita untuk mencintai tanah air. Iya, untuk buktinya dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat mencintai kota Mekah. Beliau sampai sangat sedih saat harus hijrah ke Madinah. Ini kemudian adalah contoh dari cinta tanah air yang merupakan bagian dari iman. Betul banget, Li. Di Indonesia sendiri, para ulama sejak zaman perjuangan juga membela tanah air loh. Contohnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Mereka ikut melawan penjajah karena cinta tanah air dianggap sebagai kewajiban beragama. Cinta tanah air itu macam-macam, gak harus angkat senjata. Seperti kita bisa menjaga kedamaian, menjaga lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Dan sekarang bentuk cinta tanah air itu macam-macam, gak harus angkat senjata. Seperti kita mencintai tanah air dengan menjaga kedamaian, menjaga lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menaati peraturan yang telah ada. Simple, tapi itu penting banget. Nah, itu erat kaitannya dengan moderasi beragama. Konsep ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, baik itu dari sisi agama, bahasa, adat istiadat, atau yang lainnya. Moderasi beragama itu sendiri adalah tidak berlebihan dalam beragama. Tidak condong ke kiri maupun tidak condong ke kanan. Tapi tetap berpegang teguh pada prinsip agama dengan bijak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam segala hal. Makanya kalau kita cinta tanah air, itu kita juga harus jaga kerukunan. Jangan mudah terpancing dengan isu-isu sara atau yang beredar di media sosial. Baik, sekarang kita masuk ke topik berikutnya, yaitu topik ilmu kalam dan sikap inovatif dan etika dalam organisasi. Sejujurnya, aku pribadi sangat suka dengan topik ilmu kalam dan sikap inovatif dan etika dalam organisasi ini. Bahwa ilmu kalam itu tidak hanya dari akidah yang harus diyakini, tetapi juga harus dipikirkan secara rasional. Betul, Li. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah dengan pendekatan logis dan rasional. Ini penting banget, apalagi di zaman sekarang kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang membingungkan. Yang kedua, dalil tentang ilmu kalam itu dalam surah Al-Baqarah ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yang artinya, maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka agar percaya kepadamu, sedangkan segolongan mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 75. Baik, yang berikutnya adalah sikap inovatif dan etika dalam berorganisasi. Hal ini sangat penting untuk mahasiswa yang aktif sekali di kampus.
Jadi dengan ilmu kalam kita jadi punya dasar berpikir yang kuat, tidak mudah terpengaruh oleh hoax dan paham radikal. Dengan itu kita punya pikiran yang kreatif dan solutif. Jadi kita dalam berorganisasi di kampus itu tidak hanya menonton atau yang tim ikut-ikutan saja. Benar banget. Tapi inovasi juga harus dibarengi sama etika. Dalam Islam, etika atau akhlak mulia merupakan fondasi dari semua aktivitas, termasuk ketika kita jadi ketua organisasi, sekretaris, atau bahkan anggota biasa. Nah, jadi etika itu contohnya bisa jujur membuat laporan, adil dalam membagi tugas, dan menjaga lisan dalam rapat, dan menghargai pendapat orang lain. Ya, tanpa etika, organisasi itu bisa menjadi rusak atau hubungan antara teman-teman dalam organisasi itu bisa menjadi hubungan yang menjatuhkan atau bisa menjadi yang toksik gitu. Lanjut ke bagian terakhir, yaitu ijtihad dan peran organisasi Islam di Indonesia. Ijtihad itu apa sih, Al? Jadi ijtihad itu simpelnya usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk mendapatkan suatu hukum yang hukumnya tuh belum terdapat secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis. Baik, contohnya itu seperti vaksin halal, hukum vintage syariah, atau seperti gaya hidup digital. Dalam sebuah hadis tentang ijtihad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ijtahadal hakimu fasaba falahu ajran wa ijtahada hakimu fa akhtaha falahu ajrun wahid. Artinya, apabila ada seorang hakim yang beristihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Tetapi apabila salah, maka ia tetap mendapatkan 1 pahala. Ya, dari itu semua kita perlu ijtihad karena hal-hal yang tadi itu belum ada di zaman Rasul. Di Indonesia, ijtihad banyak dilakukan oleh organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lainnya. Mereka mengkaji masalah-masalah kontemporer dan memberikan fatwa untuk menjadi panduan umat pada zaman sekarang. Jadi organisasi Islam juga punya peran penting di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan politik. Mereka mendirikan sekolah, rumah sakit, lembaga zakat, dan sampai advokasi hukum. Dan yang paling keren dalam organisasi ini tetap mengedepankan semangat Islam rahmatan lil alamin. Mereka enggak memaksa kehendak dan juga mereka memberikan contoh nyata lewat karya nyata. Makanya, kita sebagai mahasiswa perlu mendukung gerakan mereka, minimal paham dan terlibat. Karena peran mereka sangat besar dalam membentuk wajah Islam yang damai dan moderat di masa sekarang. Wah, gak kerasa ya kita udah ngobrol banyak, mulai dari cinta tanah air, moderasi beragama, ilmu kalam, inovasi, ijtihad, serta peran organisasi Islam di Indonesia. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Hama. Ya, semoga podcast kita pada hari ini, pada materi ini bisa membawakan refleksi diri pada kita masing-masing ya. Kita sebagai mahasiswa mempunyai peran penting untuk menjaga Islam yang rahmatan lil alamin sebagai bentuk menjaga bangsa yang kita cintai. Amin. Terima kasih buat semua yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.